limitnya, ada batasannya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca di surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Siapa yang berbuat kebaikan, dia dapat ganjaran pahala 10. Jadi kebaikan itu ada batas penghargaan. Ya, batasnya kata Allah bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Tapi kalau sabar kata Allah bi ghairi hisab, tanpa batas, hanya Allah yang tahu. Nah, ini menunjukkan betapa istimewanya pahala sabar. Bahkan sabar itu Ibu syarat mutlak orang jadi penghuni surga. Nah, nanti Bapak Ibu baca surat Ali Imran ayat 142. Ya, Ali Imran 142 kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum Allah mengetahui siapa yang bersabar? Jadi kata Allah begitu. Jangan kamu kira kamu bisa masuk surga sebelum Allah tahu kalau dia itu orang yang sabar. Jadi kalau begitu, ya syarat masuk surga itu ya sabar. Makanya kata Allah, jangan kira kamu masuk surga sebelum Allah tahu ya kalau dia itu orang yang sabar. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Ar-Ra'du, ya surah Ar-Ra'du 23, 24, penduduk surga itu nanti disambut oleh para malaikat, ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan menyambut penghuni surga itu dari setiap pintu surga. Apa sambutan penghuni para malaikat ketika itu? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Jadi Allah tidak menyebut, oh, kalian masuk surga karena tahajud, kalian masuk surga karena baca Quran, itu iya. Tapi yang disebutkan Allah, sambutan malaikat itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian. Nah, inilah diantara dalil yang menunjukkan bahwa sabar itu memang ibadah yang paling besar dan paling agung. Nah, Ibu, pagi ini kita akan bahas di dalam Al-Quran paling tidak ada 10 perkara yang padanya Allah perintahkan kita bersabar. Ya, ini 10 perkara yang sangat berat, ya, sehingga Allah perintahkan kita bersabar dalam 10 perkara itu. Apa saja? Pertama, bersabar dalam meminta, ya, pertolongan. Nah, nanti baca surat Al-A'raf ayat 128. Ya, Al-A'raf 128. Kata Allah, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kamu kepada Allah dan bersabarlah dalam meminta pertolongan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini tidak sabar ya. Apalagi ketika sakit, minta sehat, begitu doa kok dapat langsung sehat gitu ya. Kata Allah, kalau kamu minta tolong, bersabarlah dalam meminta tolong. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, doa kita ini tidak selalu diijabah Allah langsung. Kadang menunggu waktu yang tepat. Kadang tidak dikasih di sini, tidak dikasih sekarang, mungkin anak cucu kita yang menerimanya. Bapak Ibu kaya, boleh jadi yang minta kaya tuh kakek kita, nenek kita, dia minta kaya. Cuman untuk mereka tidak diberikan apa yang mereka minta. Ya, boleh jadi nenek kita, kakek kita itu dulu Allah tahu tidak cocok kayu, ya kan? Cari bantu cocok kayu. Maka dikasihkan ke kita cucunya. Jadi doa itu pasti diijabah
Cuman you butuh sabar. Begitu. Bapak Ibu kalau baca lagi di Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Nah, begitu juga nanti di Al-Baqarah 153. Ya, Al-Baqarah 153. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Ini tidak satu ayatnya tuh. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa, jangan tergesa-gesa doa itu. Jangan kita berdoa harus dapat. Kadang-kadang kita panik berdoa saja mah. Tak kabur bantu itu. Doa itu pasti diijabah. Pasti itu. Cuman tidak selalu dikabul. Diijabah dengan dikabul itu beda. Kalau anak saya dia masih misalnya masih SD atau masih SMP, dia minta beli motor besar itu, ya, apa namanya itu yang motor balap tuh, ya belikan motor itu. Saya bisa belikan dia itu, ada duit. Cuman saya jawab, insya Allah. Nah itu jawab namanya itu, jawab. Cuman tidak saya belikan. Jadi tidak saya kabul namanya itu. Tapi saya jawab, insya Allah. Nanti lah kuliahnya, ambo balikan itu. Lebih baik malah tadi yang dia minta. Cuman menunggu waktu yang tepat. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Ya, ditunggu dulu waktunya. Maka perlu sabar sampai waktu yang tepat itu. Kodong katanya Bapak Ibu Nabi Musa itu bertahun-tahun meminta agar Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah. Baru sekian tahun kemudian, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, baru Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, yang perlu sabar tuh. Nah, makanya kata Allah, minta tolonglah kamu dengan sabar. Berdoalah dengan sabar. Gitu. Ini pasti diijabah. Cuma tunggu waktu. Nah, gitu. Kalau tidak sekarang, nanti di akhirat. Makanya ada orang Bapak Ibu kaget di akhirat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nanti ada orang kaget ternyata dia mendapatkan sesuatu yang tak pernah dia lakukan. Kok bisa? Ternyata tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum. Ini doa dia yang di dunia tidak Allah berikan disimpan di akhirat. Ada namanya qurrata a'yun, ada kejutan nanti itu. Jadi Bapak Ibu berdoa saja sebanyak-banyaknya. Ini kalau tidak diberi di sini, Allah simpan untuk akhirat. Tapi sabarlah, nanti ada masanya itu. Makanya minta tolong, kata Allah, bis sabri, bersabar. Wasbiru, kata Nabi Musa, bersabarlah kamu dalam minta tolong. Gitu. Yang kedua, Allah perintahkan kita sabar dalam jihad. Nah, coba nanti baca surah Ali Imran 200 ya. Surat Al-Anfal 46 dan Ali Imran 200 ya. Al-Anfal 46. Kata Allah, wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u wa tafsalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah perintah Allah dan Rasulnya, jangan kamu bertikai-tikai. Ini pasukan nih maksudnya. Kamu akan kehilangan kekuatanmu kalau kamu bertikai-tikai dalam perang itu, tidak mengikuti perintah komandan. Bersabarlah kamu dalam jihad, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di Ali Imran ayat 200, ayat terakhirnya juga begitu. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah dan kokohkan barisanmu dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang. Jadi ini sabar dalam jihad. Yang namanya jihad dulu berperang itu tidak mudah. Kita akan menghadapi medan yang berat, musuh yang kuat, ya. Hari-hari mungkin berminggu, berbulan-bulan itu banyak orang yang lari dari medan perang tuh. Itu makanya dosa besar itu salah satunya lari dari medan perang. Nah, jihad itu Ibu ternyata bukan hanya berperang. Ya.
Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik, kata Nabi, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi jihad itu Bapak Ibu tidak hanya berperang. Salah satu jihad itu adalah menuntut ilmu. Itu makanya di surat At-Taubah 122, ya, di At-Taubah 122 kata Allah, tidak semuanya harus pergi perang. Sebagian pergilah mencari ilmu, kata Allah. Itu makanya mencari ilmu kok perlu sabar, Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar tuh dikira mudah itu. Susah tuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu yang pernah sekolah, berat itu sekolah itu. Ya. Makanya banyak yang cabut, banyak yang melarikan diri. Itu tandanya berat, itu perlu sabar itu. Ya. Bapak Ibu belajar tuh tidak mudah itu. Itu makanya yang sudah subuh lari tadi itu lari dari medan perang namanya. Yalah. Yalah, tidak mudah tuh Pak. Menuntut ilmu itu tidak mudah, apalagi dalam masa panjang bertahun-tahun. Ya kan, kita harus menghadapi masa-masa berat itu. Bapak Ibu, itu orang-orang yang jadi sarjana itu tidak mudah perjuangannya tuh Pak. Ya. Kecuali ijazah palsu itu berbanding saya lah. Ya. Tapi yang asli ijazahnya tidak mudah dapat ijazah tuh. Ya tuh. Berdarah-darah. Ya tuh, berkeringat. Memang perlu sabar tuh Ibu belajar tuh. Kalau tidak sabar nanti lari dari medan jihad tuh. Maka Bapak Ibu, dulu kita kalau sekolah mungkin sekian puluh orang, yang jadi itu, yang sampai ke finish itu tidak berapa orang itu. Saya masih ingat itu. Saya dulu waktu belajar di surau, belajar bahasa Arab, rombongan Ibu, itu sekitar 40 orang. Dari 40 orang itu sampai finish, terakhir belajar cuma 3 orang. Yang selebihnya lari. Ya tidak kuat, masanya panjang bertahun-tahun. Makanya belajar tuh perlu sabar. Bapak Ibu mendengar ceramah sekian menit saja, itu perlu sabar tuh. Ya, kalau tidak sabar tuh, tidak sabar namanya. Ya, tuh. Itu maka setan punya santiang, punya tahu orang tuh, ya, masuk menuntut ilmu itu pahalanya besar, mendengar nasihat itu pahalanya besar. Itu setan tahu tuh Pak. Makanya tadi Bapak Ibu menjalankan musalah, aku hanya tagahan tuh, salah. Tangka aja, baiklah. Habis itu sudah assalamualaikum, lah pulang leh, banyak masalah banyak kerja rumah dia. Yang pulang dapat. Yang duduk di musalah aku tentu aman leh ko, nyelo ke tembok Maria. Ya dah, begitu nyanda lalu sana ya dah. Kalau tidak sabar tu lalu tu mah. Ya dah. Ya yang tengah lalu tu tidak sabar lah itu tu. Balik jihad balik. Maka perlu sabar. Menuntut ilmu tu perlu sabar. Celah anak-anak apa Ibu tu, tidak banyak minta berhenti sekolah bagai. Banyak tu Pak. Ya SMP lah minta berhenti, SMA lah minta berhenti, apalagi nang kuliah. Dia tidak mudah tu Pak, berat. Ya makanya saya ngajar Pak mahasiswa saya tu setiap hari ada aja yang minta izin tu Pak. Alasannya sakit lah, apalah sakit itu. Ya pasti ada aja yang tidak datang tu Pak. Jarang-jarang yang full kelas datang itu. Ya, tapi begitulah memang belajar jihad itu perlu sabar kata Allah. Seperti kita berperang perlu sabar. Barulah la'allakum tuflihun. Kalau sabar pasti sukses. Yang tidak sabar tidak sukses. Ya. Bapak Ibu, saya berbicara sekarang di depan Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu kira saya tidur-tidur setiap hari kerjanya itu? Enggak lah. Orang bermain saya serius, orang tidur saya bangun, orang huru-hara saya belajar. Perlu sabar. Awak orang bermain tu akan membaca kepada aja. Tu kalau tidak sabar tidak bisa tu godanya besar. Tu aku mahasiswa gini kok banyak punya lah pakai motor, pakai auto, lah huru-hara. Jadi anak-anak ini di kafe-kafe tu. Tu yang di kafe-kafe tu tidak suami istri tu mahasiswa. Saya persoalah kalau tidak. Carilah, ceklah. Semua yang di kafe-kafe itu mahasiswa. Makanya di kafe Ibu.
Manganya di kafe. Itu lari dari medan jihad namanya itu. Tidak sabar. Nyo disuruh pergi kuliah, pergi beraja ke Padang. Hanya habiskan berjam-jam di kafe, bermalam-malam sampai tengah malam di kafe itu. Itu kan tidak sabar namanya itu. Ya memang beraja aku tidak mudah, Ibu. Coba lah Ibu bacalah Quran kada cahaya. Satu halaman menguuk langsung tu. Iyalah. Tidak mudah tu Ibu. Coba pacik HP. Enggak 2 jam nak menguuk lah. Memang perlu sabar untuk belajar tu, perlu sabar gitu. Nah, itu sabar dalam jihad. Yang ketiga, sabar dalam mengikuti Al-Quran. Nih, kata Allah di surat Yunus 109. Yunus 109. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah dalam mengikuti apa yang diwahyukan itu. Nah, wahyu Al-Quran ini Ibu, isinya 2 saja. Kalau tidak perintah, larangan. Bacalah Al-Quran tuh. Kalau tidak perintah, isinya larangan. Dua-duanya butuh kesabaran. Bapak Ibu diperintah apa? Salat. Itu butuh sabar tuh Ibu. Salat tuh kalau tidak sabar tuh, itu sampai rakaat 2 menit putih itu. Itu tidak sabar namanya itu. Makanya Nabi kalau salat kata Aisyah gimana? Sampai bengkak kaki beliau. Kenapa bengkak kaki beliau? Jangan kalian tanya lama berdirinya. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Itu yang sabar namanya itu Pak. Perintah Allah tuh perlu sabar. Makanya ada sebagian jamaah Ibu, asal agak panjang imam baca ayat, nyolah batuk-batuk di belakang. Tidak sabar namanya itu. Ya, ada tuh jamaah tuh, agak panjang imam baca ayat tuh, ada juruku, itu yang mendaham nih. Tuh imam contohlah kalau mendaham di belakang jamaah, suruhku selain tidak mul itu. Tapi memang itu beratnya Bapak Ibu beribadah tuh. Yang melakukan perintah Allah tuh berat. Ya, apalagi ibadah tu rutin. Bapak Ibu berzakat tu kecil gampang tu. Kita payah-payah mencari harta sekian banyak, kita payah waktu mengumpulkannya. Tiba-tiba sekarang kita kasih ke orang. Kalau tidak sabar tidak bisa tu. Ya, perlu sabar. Bapak Ibu menghentikan larangan Allah tu jauh lebih berat lagi tu. Makanya Nabi Adam kenapa diusir dari surga dulu? Tidak sabar. Kata Allah, Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau tinggal di surga ini bersama istrimu. Lalu wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Semua yang ada di surga kau boleh pakai, nikmati. Coba semua silakan. Wala taqraba hazihi syajarah. Yang satu ini jangan. Jangan itu larangan tuh. Yang satu ini jangan. Nabi Adam Bapak Ibu. Lasadonyo buli nenci itu. Nyo sasau je. Nyo cubo ya. Itu lah. Sasau apa su? Sasau. Sasau ko anakmu. Nyo pupu ya. Nyo lipas ya. Inilah Nabi Adam begitu. Semuanya dibolehkan. Satu saja dilarang. Tak mampu juga. Buktinya menghentikan larangan itu tak mudah. Perlu sabar tuh. Semua sudah boleh. Itu aslinya manusia tuh Ibu. Tamak. Dan orang tamak tuh orang tak sabar tuh. Tak mampu dia menahan diri. Karena sabar tuh menahan diri. Mau kudusir dari surga tuh karena tak sabar. Karena ke surga tuh orang sabar. Yang tak sabar keluar dari surga. Maka Nabi Adam usir. Kenapa? Dia tak sabar. Sudah semuanya. Satu saja tak mampu juga. Itulah manusia tuh. Tamak. Sifat dasarnya manusia tuh tamak. Ya sama. Makanya ibu-ibu kan tidak mau pasai kan. Lah sekian banyak baju di lemari itu. Bali je baju deh. Itu baralik seragam je deh. Ya kan majlis taklim seragam je deh. Pokoknya harus seragam tadi. Itu tidak sabar namanya itu. Tidak mampu menahan diri namanya itu. Ya memang kalau kebutuhan silakan, tapi kalau tidak kebutuhan tahan. Yang sabar namanya.
Menahan itu sabar namanya. Ibu kalau kamu kembali, kau pikiran ikut kebutuhan dakwah. Kadang ada ibu-ibu kembali tas puluhan juta harga tas, ratusan juta harga tas. Itu padahal tas itu gunanya buat HP seciknya. Kok buat HP kantong asoy saya memang harus tas ratusan juta. Aku untuk pay balik saya tas tu. Isi tas pun tak banyak loh. HP yo apa saya lipstick. Tapi harga tas itu bisa ratusan juta. Hanya bukan untuk membawa barang tas tu. Untuk bercalian tu makanya membuat tas ibu-ibu yang mahal tas tu mampaknya modeko. Kalau tas-tas biasa kan belo-belo kadang saja. Modeko mampaknya letak di muka gua. Ya kalau memang ibu mampu pun membelinya, tahan, itu yang sabar namanya. Ya enggak kebutuhan tuh. Kalau kebutuhan bisa atas 1 juta, 2 juta, itu sudah cukup lah itu. Ngapain juga harus harga atas ratusan juta. Kan enggak bermanfaat sebenarnya ke ibu itu. Ya. Kecuali ikut kadang-kadang tas itu enggak lecik loh. Pokoknya setiap ada acara tasku harus beda. Itu ibu nanti payah di akhirat nanti. Ya kalau kebutuhan bisa jawab, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah untuk style, gaya, itu gugu nih mereka disuruh percaya. Iya. Kan enggak sabar namanya. Sabarlah. Tahan, saya mampu, bukan soal mampu tidak mampunya, itu kebutuhan tak. Kalau tidak tahan, yang kebutuhan silakan penuhi, yang tak jangan. Itu yang sabar namanya itu. Sabar kok tidak hanya dalam soal ibadah, ada larangan. Tamak itu larangan Allah. Larangan Allah, karena memang kita diuji. Tidak semuanya yang kita mampu beli itu harus dibeli. Tidak semua. Itu makanya ibu kalau ke COD tolong pikiran. Eko lai kebutuhan dah. Kadang ibu papasan barang sudah tu dak pakai lah, dah tu dak pagunan lah. Ya tak. Tiok sabanta paket ibu rumah. Mana ibu sebanyak tu mana COD. Ya tak. Makanya ibu kalau kamu lanjut tu memang harus musyawarah tu Pak dulu. Karena kami kok tahu sulit mencari piti ibu. Kalau ibu kan tak tentu ibu payah cari piti. Ya, kalau kami ke ibu berfikir berlanjut ibu payahnya tahu kami itu. Lalu dari Bogadang begitu mah, lalu tengah laut di Lamun Ombak begitu mah. Payah mencari kau tahu kami. Iya, kayak macam-macam kerja orang ibu kok. Yang lay di kantu ya ada payah benar itu mah. Tapi yang itu di Rimbo di Lamun Ombak tengah laut begitu. Itu berfikir kami berlanjut tu ibu. Tu maka kami ibu, coba perhatian ibu. Kami beli baju ku dak terfikir kadang ibu. Kadang nak baju tu alam nyerapi. Kalau kuning baju tu. Pakai ya tu ibu. Dak ada tekanan yang baru tu. Kok sawah dalam dah sompong-sompong bagai pakai. Pakailah pakai dalam kami ibu dah itu bentuknya. Dado kami bikin baru tu ibu. Kami tahu cara kalau kami balik ko lah kebutuhan mana baru kami balik itu. Ndak sadon takana kami balik ibu. Fikir kami tu mah. Kalau ibu ndak, saya nampak pasan, mati tagak kami tengok ibu. Makanya sabar. Itu sabar namanya itu. Sabar dalam itu larangan Allah. Tamak itu larangan Allah. Makanya tuh Nabi Adam diajar tuh semuanya boleh, tapi yang ini tahan. Jangan semuanya engkau ambil. Ada bahagian yang kau menahan diri. Tapi Nabi Adam gagal. Udah diusir. Karena sorga bukan tempat orang yang tak sabar. Sorga itu tempat orang-orang sabar kata Allah. Maka dikeluarkan Adam dari sorga itu. Jadi sabar dalam perintah dan sabar dalam larangan. Banyak perintah Allah, banyak larangan Allah, tahan.
Ya, orang korupsi itu kan tidak sabar tuh, tidak sabar namanya itu. Coba bayangkan, lah gubernur itu udah orang miskin jadi gubernur, cayo lebih kamu. Lah menteri, tidak mungkin orang miskin jadi menteri lah tuh. Tapi nyo tidak sabar loh, ibu, tidak sabar. Korupsi juga. Yang korupsi itu kan kepala dinas, kepala daerah, tidak betul. Kurang kali itu loh kepala dinas, barang tunjang gandangnya tuh. Ya, kalau kepala daerah baralah gajinya tuh, baraset tuh. Tapi begitulah manusia tuh, tidak sabar dalam menghadapi larangan Allah. Nah wahyu dua saja perintahnya. Kalau tidak perintah ya larangan. Maka kata Allah, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Ikutilah apa yang diwahyukan Allah dan bersabarlah dalam mengikuti wahyu. Ya wahyu itu perintah dan larangan. Nah, yang keempat, sabar dalam menerima perlakuan buruk dari orang. Nah, itu disebutkan Allah di surah An-Nahl 127. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum wala in sabartum wa huwa khairun lis-sabirin. Kata Allah, jika kamu disakiti, balaslah seperti sakit yang kau terima. Tapi jika engkau mau bersabar, maka kesabaran itu jauh lebih baik. Nah, kalau gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu disakiti orang, misalnya tapu orang, tapu olehnya sekancang tuh, boleh. Tangga gigi wak, tanggal lo giginya tuh. Ya, cabik telingo wak, cabik lo telingo itu. Tapi harus sama. Nah, ini masalahnya nih. Bapak Ibu kalau mengambil balas, tidak boleh berbeda, harus sama. Tapi kalau kamu mau bersabar, bersabar itu jauh lebih baik, kata Allah. Nah, ini kadang-kadang kita nih, Ibu, ada satu, apa namanya itu ya, pameo, jangan kalah, podo, saya tak mau lah itu. Nah, konsepnya kata Allah, kalau engkau disakiti, boleh ambil balas, tapi sama. Kalau berlebih, bukan botak. Ya. Kalau Ibu misalnya di hari orang, kambiang, hari adanya, kambiang mau, nyor sama, tidak boleh beda nih Ibu. Kalau nyor kambiang kucing Ibu sabi masalah Ibu tu mah. Baruang, boleh. Ya tidak boleh baru kadang, tidak boleh tu beda. Baru kadang beda apa? Ya, itu masalah tu. Yang masalah yang kedua kan deh. Tapi kalau mau bersabar, jauh lebih baik. Makanya bersabar dalam menerima perlakuan buruk orang tidak mudah, Bapak Ibu. Karena setan menggosok lawan. Ya, itu makanya istri Fir'aun diganjar sorga oleh Allah. Diperlihatkan istananya di sorga menjelang matinya. Kenapa? Karena istri Fir'aun itu bersabar menghadapi perlakuan buruk suaminya, Fir'aun. Dilapak, disipak, dipijak, tiap hari. Terakhir mati istri Fir'aun itu dihimpit dengan batu besar. Ya, saking buruknya perlakuan suaminya. Tidak ada perempuan yang sebegitu buruknya dapat suami. Fir'aun. Ibu Maidah, co Fir'aun, lo cari olah kamu. Paling apa kau menyarengi. Kalau nyarengi, Ibu, sabarlah Ibu. Sabarlah. Ya, tahanlah. Ya. Sampai Allah memutuskan. Kalau tidak apa tu mati Ibu tu. Selesai. Ya begitulah. Sabar menerima perlakuan buruk ini tidak mudah, Ibu. Apalagi di jalan tu, Pak. Ambo termasuk yang sering, Pak, di jalan tu. Dicaci maki. Yang baru. Nah, itu biasa. Kalau Pak lawan, cekak di jalan tu. Tidak ada gunanya juga melawan. Kalau kita teriak gitu, baru kadang ya sudahlah, sudah. Tahan saja. Walaupun angin dah dua di nyuruh. Memang begitu tuh. Itu makanya kata Allah dibaca surah An-Nahl 127. Ya di An-Nahl 127. Wasbir
wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi